Berbagi sedekah, menebar hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini ya? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di rangkaian program Khazanah Keluarga ya, yang Masya Allah setiap hari Selasa sore pemirsa kita hadirkan ya di acara kajian bersama Muslim bersama guru kita ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, yakni Ustaz Indra Sudrajat Hafizahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita masih di rangkaian terapi ruqyah ya bagian 7, yang mana kita akan melihat ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kita akan menyimak bersama ya, ini berkaitan dengan kriteria seorang mu'alij atau terapis ruqyah. Pemirsa dan mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, seperti biasa insya Allah kita akan hadirkan di dua sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi oleh Ustadz. Sesi yang kedua insya Allah kita akan hadirkan sesi tanya jawab ya pemirsa. Jadi mangga bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang memiliki pertanyaan ya yang ingin ditanyakan oleh Ustadz, yang tentunya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ingin dikonsultasikan ya, entah itu keadaan rumah atau Anda sendiri atau bahkan keluarga dan lain sebagainya ya, insyaallah kita akan buka sesi tanya jawabnya di sesi yang kedua ya, yakni sesi tanya jawab setelah Ustadz menyampaikan materinya. Dan juga Anda bisa melalui layanan telepon ya di 0231488281 yang insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti. Dan bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang ingin bertanya di awal waktu juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya di 0852 10 943 943. Namun sebelum itu pemirsa kita akan sahabat terlebih dahulu ya Ustaz yang sudah hadir di studio bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik saja. Kami doakan juga agar Ustaz dan keluarga Amin, amin. Wa iyyakum. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Wa anta bimithliha. Amin, amin. Baik ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, seperti biasa insyaallah kita akan hadirkan secara live kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang sekarang sedang mendengarkan di frekuensi radio kita 94,3 FM MHz, Anda juga tentunya bisa menyimak kami pemirsa di TV satelit Anda ya di frekuensi Telkomsat 3766H 21818 ya, dan Anda juga tentunya pemirsa bisa menyimak kami ya di live kesempatan sore hari ini di sosial media, baik itu di Facebook maupun di YouTube kami dengan akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya, langsung aja kita akan simak di kajian kesempatan sore hari ini ya bersama guru kita Ustaz Indra Sudrajat MSc Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah muliakan beliau. Kabarnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. نصلي ونسلم على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
ila yaumil qiyamah, thumma amma ba'd. Para pemirsa TV Sunnah dan juga para pendengar radio kita dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ruqyah syar'iyyah. Gangguan jin merupakan hal yang barangkali sangat menarik untuk dibahas dalam berbagai keadaan. Kadang rasa penasaran itu pun memacu diri kita untuk mengetahui sisi-sisi yang perlu terungkap dari keberadaan jin dan kehidupan jin itu sendiri. Kadang rasa penasaran itu juga membuat diri kita banyak bertanya-tanya. Sebetulnya bagaimana sesungguhnya keberadaan fenomena bangsa jin terhadap manusia. Kesurupan adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada hambanya, atau sihir yang ditimpakan melalui izin Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, tidak lain dan tidak bukan merupakan gangguan yang memang itu merupakan ketetapan Allah, dan insya Allah Ta'ala pada setiap penderitaan yang diderita oleh seorang mukmin akan mendapatkan banyak kebaikan. Para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyak. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria seseorang boleh dikatakan peruqyah, ya. Artinya kriteria kecakapan seseorang untuk meruqyah. Ini sangat penting untuk kita indahkan karena meruqyah itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara sekedar ingin tampil mengobati orang. Akan tapi ada sendi-sendi ataupun poin-poin yang harus kita perhatikan, yang memang di dalamnya salafun as-salih, bahkan ulama-ulama kita memperhatikan perkara-perkara tersebut karena pentingnya dan agungnya masalah ruqyah ini. Dan ruqyah adalah bagian daripada dakwah. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala Anda bisa meruqyah, maka jadikanlah ruqyah itu sarana untuk menyampaikan kebenaran. Sarana untuk melepaskan perbudakan manusia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri kepada selain Allah. Ini kita lakukan dalam rangka membebaskan mereka. Maka dari itu ada kriteria yang harus kita perhatikan agar ruqyah ini menjadi menjadi ladang pahala, dan ruqyah ini menjadi ladang dakwah kita kepada umat manusia. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu berakidah ahlus sunnah wal jamaah, meniti jalannya para salafun salih atau yang kita sebut dengan salafus salih. Para pemirsa TV Sunnah dan juga para pendengar radio kita FM yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah iyak. Tauhid atau akidah ini sangat penting. Mengingat bahwa keyakinan kita kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih menekankan diri pada bagaimana kita sebagai seorang hamba meyakini adanya zat yang maha satu, yang tiada tanding bagi dirinya, dan dialah Allah yang mendatangkan sesuatu yang mudarat, dan Allah pula lah yang mengangkat kemudaratan itu menjadi manfaat. Jadi sisi akidah ini penting, murni dari unsur-unsur kesyirikan, tidak tercampur dengan perkara-perkara yang salah dan menyimpang dari hal-hal yang mampu menodai akidah seseorang. Keyakinan bahwa Allah lah yang maha mampu, keyakinan bahwa Allah lah yang maha satu, keyakinan tidak ada sesembahan yang patut disembah kepada Allah, ini menjadi
hal yang perlu diperhatikan pada diri mereka yang hendak meruqyah, karena besarnya keyakinan atau besarnya keyakinan akidah seseorang, kuatnya tauhid seseorang menjadi sebab Allah begitu mudah memberikan pertolongan. Kita diingatkan oleh Allah bahwa orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan, tidak ada nasib bagi diri mereka dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyatakan wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidaklah bagi orang-orang yang berbuat zalim, di antaranya adalah kesyirikan, ansar, min ansar, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai sisi tidak akan pernah datang pertolongan Allah kepada ahli syirik. Maka dari itu, di saat kita meruqyah, di saat kita hendak menolong seseorang dari gangguan, penderitaan, kesurupan yang dirasakan oleh diri seorang mukmin atau diri seorang muslim, maka hendaknya kita pun membawa visi dan misi untuk mengajarkan akidah dan tauhid yang benar kepada mereka yang terkena gangguan jin dan kepada mereka yang juga menganggap adanya hal-hal yang mistis dari keberadaan jin di dalam tubuh seseorang. Ini sangat penting. Maka dari itu harus berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, karena ini merupakan pintu daripada pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tiba. Yang kedua, dia adalah orang yang mengaplikasikan, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengilmui, tapi dialah orang yang mengaplikasikan, mengamalkan tauhid yang dia yakini, tauhid yang dia pelajari. Kita meyakini bahwasannya Allah ada di atas langit, ya. Kita meyakini bahwa Allah Maha Penolong. Kita meyakini sekuat apapun yang datang kepada diri seseorang, ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menetapkan, maka tidak ada orang yang mampu menghalangi. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghalangi. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ungkapan ini, doa ini, zikir ini menjadi satu keyakinan kita bahwa mengamalkan nilai-nilai tauhid akan menjadikan sebab Allah mencintai kita, akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menolong setiap apa yang kita berharap dengannya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya seorang mukmin yang berdiri dalam keadaan hendak meruqyah atau meruqyah saudaranya, hendaknya dia adalah seseorang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ini yang harus juga dimiliki oleh para peruqyah, meyakini bahwa Al-Quran itu penawar, ya, bahwa seluruh isi Al-Quran dan doa-doa dari Nabi itu adalah obat, ya, juga mengandung kemujaraban. Karena banyak orang yang keyakinan mereka terhadap Al-Quran itu setengah. Masa sih Al-Quran bisa menyembuhkan? Masa sih Al-Quran bisa meruqyah? Faya'udzubillah min dzalik, ya. Semua yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya, surah demi surahnya, semuanya adalah ruqyah. Dan kita yakin bahwa setiap ayat memiliki pengaruh, memiliki dampak yang kuat pada mereka yang terkena gangguan jin. Dan kita yakin bahwa Al-Quran memiliki pengaruh yang begitu hebat terhadap mereka-mereka yang kesurupan dengan dibacakannya Al-Quran ini. Maka kita harus yakin itu. Kalau kita nggak yakin, bagaimana mungkin? Contoh, Al-Fatihah adalah surah yang dinamakan dengan banyak nama. Di antara salah satu nama daripada surat Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, ya, penawar, obat. Dan kita harus yakin, sebagaimana di dalam kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, yaitu di kurang lebihnya di dalam kitab Lubabut Tafsir, ya, yaitu dijelaskan, yaitu tentang syarah tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bagaimana salah seorang sahabat menyembuhkan
kepala suku yang terkena binatang berbisa dengan hanya membaca surat Al-Fatihah. Ini karena memang adanya keyakinan yang kuat bahwa setiap Al-Quran ayat-ayatnya memiliki pengaruh besar kepada mereka yang menderita dengan penderitaan apapun, baik penderitaan fisik ataupun penderitaan dalam bentuk mental, gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh jin dan setan. Kemudian yang keempat, hendaknya mengetahui ihwal tentang jin, bukan hanya semangat ya, bukan hanya semangat, karena banyak orang yang meruqyah itu naudzubillah min dzalik hanya karena mengejar amplop misalkan, atau hanya pengen disebut dia ini pemburu hantu misalkan. Tidak seperti itu. Seorang peruqyah dia harus mengetahui ihwal tentang jin, yaitu perangai-perangai jin dan tipu-tipu daya jin ketika dia berada dalam tubuh seseorang. Karena kita mengetahui pada poin yang kelima, hendaknya seorang peruqyah itu mengetahui tempat-tempat di mana jin itu masuk. Artinya, tempat-tempat di mana jin itu masuk, ini poin yang kelima, saya gabungkan dengan poin yang keempat. Di mana jin-jin itu masuk, maksudnya adalah jin itu pandai merayu, jin itu pandai memuji, sehingga gugurlah nilai-nilai akidah kepada diri kita. Contoh, ya, misalkan jin itu dia tahu nih, nah ini orang ini bisa digeerin misalkan ya. Wah, panas. Kamu ruqyahnya kamu itu lebih hebat daripada ruqyahnya orang tadi misalkan. GR lah kita. Kita perlu peruqyahnya GR. Ini adalah orang yang tidak mengetahui ihwal jin. Ya. Orang yang mengetahui ihwal jin, dia akan berkata dengan perkataan yang lain. Perkataan yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, di mana ketika jin itu memuji, ketika jin itu mulai menyanjung diri kita mengetahui bagaimana menangkal tipu daya jin dalam ucapan-ucapan yang jin ucapkan kepada diri kita di saat kita meruqyah seseorang yang kesurupan. Nah ini ya, perlu, karena Al-Imam Ibnu Taimiyah juga pernah ya dikisahkan, Al-Imam Ibnu Taimiyah itu dikisahkan ketika meruqyah jin itu berkata kepada Imam Ibnu Taimiyah, "Saya ingin keluar dari tubuh ini karena menghormati Anda. Saya ingin keluar dari tubuh orang ini karena menghormati Anda." Maka Imam Ibnu Taimiyah mengetahui madakhilu syayatin, yaitu tempat-tempat jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya, maka Imam Ibnu Taimiyah berkata, "Tidak. Keluarlah karena engkau mentaati Allah, dan keluarlah karena setiap Al-Quran memiliki pengaruh yang begitu hebat, begitu besar pada diri Anda yang sedang menzalimi seseorang karena Anda masuk ke dalam tubuh seseorang." Jadi dikatakan Allah, ya. Kenapa? Kita mendahulukan Allah. Tidak lantas kita GR, tidak lantas kita besar jiwa, besar kepala, ya. Bahkan dianjurkan ketika jin itu mulai memuji, kita berta'awud, berlindung diri kepada Allah. Bahkan kita pun menyingkirkan pujian-pujian jin itu dengan doa yang disunahkan oleh Nabi, dan kita tidak terlarut dalam pembicaraan dengan jin itu, berdialog sehingga kita tahu jin itu mulai mengibul bahwa di tubuh orang ini ada 1000 jin, bahwa di tubuh orang ini ada 500 jin, bahwa di tubuh orang ini ada 1.000.000 jin. Ini adalah kibulan-kibulan jin untuk mempengaruhi kekuatan dan dahsyatnya Al-Quran yang kita bacakan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inilah yang mampu melemahkan para peruqyah di saat mereka meruqyah seseorang. Makanya sangat dianjurkan jangan banyak dialog. Ya, apalagi kalau kita lemah dari sisi tauhid, ya. Kemudian sangat dianjurkan pula kita membentengi diri kita dari cara-cara jin menipu diri kita, ya. Karena jin itu akan bilang panas, tolong berhenti, kamu bacaannya bagus sekali. Misalkan seperti itu ya, jin. Maka kita nggak peduli. Ya. Tidak ada kepentingan bagi diri kita untuk panasnya si jin tadi. Dan tidak ada kepentingan bagi diri kita untuk berdialog dengan jin itu.
Kepentingan kita adalah mengeluarkan jin dari tubuh seseorang. Dialog kita dengan jin hanya sebatas bergaining, ya. Keluar atau kita terus membacakan ayat-ayat ruqyah sampai engkau keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan ketika kita meruqyah. Yang poin yang keenam, ini juga dianjurkan bahwa para peruqyah itu hendaknya orang yang sudah nikah, jangan jomblo. Ya, sudah menikah. Kenapa? Karena lamunan-lamunan ini sangat membahayakan bagi mereka yang masih jomblo. Ya, apalagi kalau sudah masih sering menghayal tentang lawan jenis atau masih berpikir pengen punya ya pokoknya daya hayalnya masih tinggi ya, pengen sukses usaha, pengen sukses bekerja dan sebagainya. Bahkan kesendiriannya itu tidak mengobati. Kesepiannya itu tidak mengobati. Maka orang-orang yang seperti ini hendaknya tidak meruqyah. Kita lebih menekankan para peruqyah itu hendaknya yang sudah menikah. Bukan berarti orang yang belum menikah nggak boleh ruqyah. Boleh. Tapi mohon maaf, banyak kasus yang dialami oleh para peruqyah yang belum menikah, kemudian mereka pun akhirnya terkena gangguan jin, bukan karena jinnya balas dendam atau gara-gara dia dulunya meruqyah. Tidak demikian. Saya tidak mengatakan demikian. Bisa jadi ada pengaruh dari sikap yang lahir dari diri peruqyah ini ketika dia mudah melamun, sering berhayal karena kesendiriannya, karena kejombloannya, karena belum menikah, belum ada teman bicara di rumahnya, sehingga kesendiriannya ini menyebabkan jin itu suka, ya, dan menggoda. Jadi mohon maaf, bukan berarti mengecilkan para jombloan ya atau jomblowati yang memang hari ini mereka bergerak pada membantu sesama mereka untuk para penderita kesurupan untuk meruqyah. Maka hendaknya kalau bisa segeralah menikah ketika Anda memang benar-benar menekuni dunia terapis ruqyah ini ya. Wallahu ta'ala bishawab. Masih banyak lagi sebetulnya ya. Namun ya saya cukupkan sampai 7. Hendaknya menjauhi larangan-larangan Allah. Nanti kita meneruskannya pada perjumpaan yang telah lalu karena memang banyak kriterianya. Yang ketujuh, hendaknya menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Jangan sampai peruqyah itu doyan musik, ya. Doyan musik, kemudian dia nggak baca Quran, yang dibaca musik terus, yang dilantunkan musik terus, nggak melantunkan Al-Quran tapi yang dilantunkan musik terus. Kemudian tidak mengikuti menelaah dan mentadabburi isi Al-Quran, malah dia mentadabburi dan menekuni bait-bait syair-syair daripada lagu-lagu. Jangan, ya. Kemudian atau apalagi nongkrong-nongkrong. Ya, sholatnya malas, zikirnya malas, baca Qurannya malas. Nah, ini patut dihindari. Bahkan dia meruqyah tapi suka merokok, suka mabok-mabokan, suka judi. Ini fayadzubillah min dzalik ya. Hendaknya seorang peruqyah itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang kriteria peruqyah pada perjumpaan di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Wallahu taala alam bissawab tentang masalah ini. Saya cukup sampai sini. Baik, syukran Ustaz Jazam Khair atas penyampaian materi kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah tentunya penting sekali ya untuk kita ketahui pemirsa, ya ini berkaitan dengan kriteria seorang mu'alij atau terapis ruqyah yang enggak sembarang tentunya ya pemirsa dan pendengar radio kita FM untuk kita bisa menjadi terapis ruqyah tersebut. Harus banyak sekali ya yang perlu dipelajari, yang perlu tentunya kita tanamkan ya dalam diri kita, entah itu keimanan atau bahkan tadi juga yang terakhir ya berkaitan dengan tantangan ketika beruqyah yang jomblo ya Ustaz ya, dan lain sebagainya. Insyaallah pemirsa dan pendengar radio kita FM ya, semoga apa yang telah tadi disampaikan bisa memberikan kemanfaatan buat kita, wawasan keilmuan yang lebih luas dan juga membawa kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian ya di sesi yang pertama. Insya Allah kita akan hadirkan di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab ya pemirsa setelah insert dan jeda berikut ini. Namun bagi Anda yang ingin bertanya di awal waktu ya, bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon kami ya pemirsa di 0231 488 281. Baiklah pemirsa dan pendengar Radio Hidayah FM, jangan kemana-mana, tetap di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء إن كنتم صادقين. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya. Pemirsa masih bersama kami di rangkaian program Khazanah Keluarga ya, kajian bersama Muslim bersama guru kita Ustaz Indra Sudajat MSc Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah muliakan beliau. Yang mana pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, kita sudah
di sesi yang kedua ya pemirsa, sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya, ingin berkonsultasi kesempatan sore hari ini ya, bisa melalui layanan telepon kami di 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami pemirsa ya di 0852 10 943 943. Baik itu secara voice note, pesan singkat maupun telepon ya di nomor WhatsApp kami, insya Allah kita akan angkat di kesempatan sore hari ini. Ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya, di 0852 sekian. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering mendengar ceramah bahwa Allah yang mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya Ustadz. Akan tapi kenapa ada hamba yang kesurupan sampai dengan menderita sampai mau bunuh diri Ustadz katanya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, Bismillah. Dari pertanyaan tadi, inilah pentingnya tauhid ya, bahwa kita ini ketika diuji oleh Allah, jangan melihat apa yang ditimpakan oleh Allah dari ujian kepada diri kitanya, tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap ujian itu adalah dalam rangka liyabluwakum, untuk menguji kalian, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat wa sayyi'at la'allahum yarji'un. Kata Allah di sini, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at, dan kami Allah ya memberikan ujian kepada kalian berupa ujian-ujian kebaikan, ujian-ujian dan juga ujian-ujian keburukan. Di saat manusia diuji dengan kebaikan, dia nggak ngerasa lagi diuji. Ya, punya duit, banyak uang, punya rumah mewah, nggak terasa kalau itu sebuah ujian. Ya, tapi di saat diuji dengan ujian keburukan, baru dia ngerasa kalau Allah itu kayak nggak adil, apa dan sebagainya. Ini fa'yaudzubillah min dzalik ya. Lihatlah bahwa ujian keburukan itu dalam rangka Allah mengampuni kita. Ya, setiap ujian yang Allah berikan itu dalam rangka mengampuni diri kita. Ingat, Rasulullah SAW menyatakan, Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala wa inna Allaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya besarnya balasan akan datang bersama besarnya ujian, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencintai sebuah kaum, maka kaum itu akan diuji. Kita akan rinci jawaban dari pertanyaan pemirsa bahwa seperti ini. Ya. Ketika ada seseorang yang terkena kesurupan sampai keadaan penderitaannya itu mengenaskan sehingga dia mengancam bunuh diri, pada hakikatnya jin yang ada di dalamnya menyukai orang tersebut karena lemahnya tauhid dalam diri orang ini. Ya, karena lemahnya tauhid dalam diri orang ini. Kalau dia tidak lemah tauhidnya, dia tidak akan pernah berucap kata-kata bunuh diri. Kalau dia tidak bermasalah mentalnya, tidak akan pernah keluar dari kata-katanya hendak bunuh diri. Ya, karena kondisi ketauhidannya lemah, sehingga syaitan itu, sehingga jin itu menyukai. Namun yang harus kita kuatkan sebagai orang yang melihat fenomena demikian adalah kuatkan sendi-sendi tauhidnya. Ajarkan dan yakinkan bahwa setiap penderitaan yang dideritanya adalah dalam rangka Allah mengampuninya, adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memberikan surga untuk dirinya. Kita ingat ketika Abdullah ibn Abbas dalam sebuah riwayat ya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ini terdapat di dalam kitab Al-Marad Mihnatun wa Bushra.
mihnatun wa rahmatun wa busyra. Bahwa di dalam kitab tersebut di sana ada sebuah riwayat di mana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an berkata kepada murid-muridnya, ya, di mana Abdullah ibn Abbas berkata, ala urika bimra'atin min ahlil jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita dari wanita-wanita penghuni surga. Dia adalah bidadari surga yang ada di dunia ini. Maka para muridnya berkata, qalu bala. Ya, saya mau ya Rasulullah, ya Ibn Abbas, mana wanita bidadari surga itu, ya. Bidadari surga itu. Kemudian Abdullah Ibn Abbas berkata, hadhihi imra'atus sauda atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ini wanita yang berkulit hitam legam ini adalah wanita penghuni surga. Dahulu pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, inni atakasyaf. Ya Rasulullah, aku ingin mengangkat seluruh penyakit yang ada di dalam diriku. Saat itu beliau menderita penyakit ayan yang setiap kali dia dalam keadaan kambuh tersingkap seluruh auratnya sampai menjadi bahan tertawa, bahan tertawa di antara orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia malu, dia ingin segera sembuh dari penyakit ayan ini, dan dia sangat menderita dengan penderitaan yang begitu hebat. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada wanita ini, apa kata Rasulullah? Apabila engkau berdoa kepada Allah, in da'autillah, jika engkau berdoa kepada Allah, falakil afiyah, maka engkau akan mendapatkan kesembuhan itu. Wa in sabarti falakil jannah, maka apabila kamu bersabar, maka engkau mendapatkan surga. Apa yang dipilih wanita ini? Kalau kita memilih di antara dua pilihan ini, mungkin kita akan melihat, kalau bisa ya Rasulullah, saya sembuh dan saya dapat surga. Tapi wanita ini memilih, inni asbir, faqalat inni asbir. Ya Rasulullah, aku lebih baik untuk bersabar. Maka kata Rasulullah SAW, falakil jannah, engkau mendapatkan surga itu. Nah, ini sebuah athar yang sahih, yang terangkum dengan baik dalam kitab-kitab para ulama, yang tercatat dengan begitu indahnya, bahwa penderitaan seorang mukmin dan mukminah dengan penderitaan apapun akan melahirkan banyak kebaikan, di antaranya surga, di antaranya ampunan, dan di antaranya bergugurnya seluruh dosa-dosanya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para wanita-wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdesas-desus merasa iba terhadap penderitaan yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat iba karena begitu dahsyatnya penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah, yang penyakit itu mengantarkan Rasulullah SAW pada kematiannya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tasubbil huma. Jangan sekali-kali kalian wahai para wanita menghina penyakit demam. Ya, fa innaha itqum minan nar. Sesungguhnya penyakit demam itu membebas diri kalian dari siksa api neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat bagaimana Rasulullah ingin menerjemahkan penderitaan seberat apapun, entah itu kesurupan yang menahun, yang tak kunjung sembuh, yang kemudian seseorang itu menderita atau kena penyakit gila, yang dahulunya dia adalah orang yang dekat dengan Allah, kemudian Allah uji orang tersebut dengan penderitaan berupa penyakit gila sampai orang menghinakan dirinya. Semuanya adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang pahalanya serta ampunannya serta surganya kelak pada diri orang tersebut di dalam akhirat nanti. Jadi betul kata Anda bahwa Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi para hambanya, dan inilah cara Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik, agar Allah memberikan ampunan, agar Allah memberikan kepada diri kita berupa pahala, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada diri kita
kekuatan-kekuatan iman dengan adanya cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan saat ini. Ya. Jadi di saat engkau menderita dengan sebuah penderitaan, hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar dan yakin bahwa semuanya itu adalah kebaikan yang akan Allah berikan dari sisi yang lain. Yang kemudian di saat kesabaran kita itu betul-betul kita wujudkan dengan doa, istighfar, yakinlah bahwa setiap para penderita dari sebuah penderitaan, penyakit, ya, orang-orang yang sakit, sesungguhnya orang-orang yang sakit di sampingnya bersamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini secara maknawi ya, tidak hakiki. Kalau hakiki Allah Subhanahu wa taala dzatan, yakni istiwa Allah 'alal 'arsy. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di lebih tinggi lagi di atas arsy. Ya, bainun an khalqih, berpisah dari para makhluknya. Namun secara maknawi Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah bersama orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita penyakit apapun Allah bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Qalu kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai anak cucu Adam, aku dahulu di dunia sakit, sementara kalian tidak membesuk diriku. Maka anak cucu Adam di akhirat nanti berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat nanti berkata kepada Allah, bagaimana aku membesuk dirimu ya Allah, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan mematikan, yang memberikan penyakit dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, amma alimtah inna abdi fulan maridha falam ta'udhu innaka law udtahu lawajadtani indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi, perlu engkau ketahui wahai anak cucu Adam, dahulu aku timpakan penyakit kepada salah seorang hamba dari hambaku, keturunan anak cucu Adam, sementara engkau tidak membesuknya. Padahal jika engkau membesuknya, engkau akan mendapatkan aku berada di sisinya. Subhanallah, ini adalah keindahan. Jadi apa yang perlu kita keluhkan ketika Allah menjanjikan begitu besarnya rahmat Allah, begitu banyaknya pahala, begitu banyaknya ampunan, dan begitu dekatnya surga di saat kita dalam keadaan benar-benar menderita, sehingga tidak pantas bagi seorang mukmin mengatakan saya pengen bunuh diri. La haula wala quwata illa billah, faya'udzubillah min dzalik. Jadi saya sarankan kepada penanya untuk bisa memotivasi saudara Anda atau tetangga Anda atau kawan Anda yang hari ini dalam keadaan menderita dengan sebuah penderitaan, yaitu kesurupan, sampai dia harus mengatakan kata-kata seperti itu. La haula wala quwata illa billah, naudzubillah min dzalik. Hendaknya kita terus membesarkan jiwanya dengan memberikan keyakinan-keyakinan akan betapa pentingnya nilai-nilai tauhid dalam diri seseorang. Wallahu ta'ala miswab. Baik, Masya Allah. Baik, syukur Ustaz Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan ya kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Hidayah FM ya, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Masya Allah, pemirsa dan pendengar Radio Hidayah FM dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di pertanyaan selanjutnya ya yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Namun sebelum itu, bagi Anda pemirsa dan pendengar Radio Hidayah FM ya yang ingin bertanya melalui layanan telepon, bisa di nomor telepon kami 0231488281, atau Anda juga bisa melalui di layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di sini datangnya dari hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz izin bertanya. Ya, ya, Ustaz, gimana ketika kita terlanjur pernah terapis yang tidak syar'i dan memiliki seperti halnya kontrak, Ustaz, kalau nggak datang lagi akan menyebabkan malapetaka dan lain-lain. Gimana sikap kita ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Maksudnya gimana? Jadi mungkin pernah datang di terapis yang nggak syar'i, Ustaz. Kalau datang lagi
kalau nggak datang lagi nanti dapat bahaya apa gitu. Oh, ada ancaman-ancaman Iya, begitu. seperti itu. Eh, ketika kita berada, Bismillah, ketika kita berada pada komunitas, mungkin terapis ruqyah ya, ruqyah, dan kemudian mengajarkan hal-hal yang tidak islami, kemudian ditinggal, kemudian mereka mulai mengancam-ngancam, ini bukti. Ya, ini bukti bahwa mereka itu berada di dalam kesesatan, berada dalam kebatilan. Karena kita tidak perlu artinya mengancam seseorang yang karena ini terapis bukanlah artinya meruqyah itu bukan profesi. Ya, meruqyah itu bukan sebagai ajang mencari bisnis. Meruqyah itu dakwah. Ya, makanya sangat disayangkan kalau ruqyah itu dijadikan profesi. Ruqyah itu dijadikan ajang bisnis. Ini sangat disayangkan. Karena memang ketika kita meruqyah, tujuan kita adalah mendakwahkan seseorang agar kembali kepada tauhid, mengenal Allah tabaraka wa taala, meyakinkan bahwa tujuan hidup ini adalah ibadah, kemudian yakin segala sesuatu yang Allah berikan adalah kebaikan, meski Allah memberikannya dalam bentuk kemudaratan, meski Allah memberikannya dalam bentuk yang lain. Ya, kita ini pendosa. Kita ini orang-orang yang banyak berlumur dengan dosa. Maka dengan ujian Allah yang Allah berikan, semoga dengan cara ini Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kembali pada persoalan. Jika memang ketika kita berada sebuah komunitas terapis ruqyah syar'i, ruqyah yang tidak syar'i, kemudian datang ancaman-ancaman, kita tidak peduli ya. Kita keluar, kita yakin, kita belajar tauhid, kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak mengamalkan amal-amal saleh, fa insyaallah Allah akan menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin meskipun mereka mengancam. Karena tidak ada kekuatan yang datang kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin itu ya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan komunitas itu tidak syar'i, kita tinggalkan. Meskipun mereka berdalih ini adalah dalam rangka menolong orang, kemudian ini adalah ilmu warisan para wali ataupun yang lain, dalih-dalih itu kita singkirkan. Yang kita ingin tekankan di sini, meruqyah harus sesuai dengan tata cara bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hal itu. Wallahu ta'ala bisawab. Syukur saja khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan pemirsa ya, pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Ummu Fulanah ya di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya seorang penghafal Al-Quran, tapi setelah pulang dari suatu tempat dia main seperti kayak orang sakit dan tidak bisa mengontrol diri. Apakah harus diruqyah Bismillah. Para penghafal Quran bukan berarti pasti terhindar dari gangguan jin. Kita bisa membayangkan atau menganalogikan bagaimana Rasulullah SAW yang beliau adalah manusia yang terbaik, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di dalam surganya dan kita mendapatkan syafaatnya. Rasulullah SAW adalah gambaran manusia yang paling sempurna, dan Rasulullah SAW adalah manusia yang tak luput dari berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Namun sesempurna ini Allah uji dengan Rasulullah pernah tersihir oleh tukang sihir dari orang Yahudi, dari kalangan Yahudi. Jadi ada tukang sihir Yahudi yang pernah mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 11 kali ya terkena sihir. Ini kelas Rasulullah, apalagi kelas di bawah Rasulullah kita, ya. Kita, meskipun kita penghafal Quran, meskipun kita adalah orang yang berzikir kepada Allah rutin, tidak menutup kemungkinan Allah memberikan ujian berupa penderitaan kesurupan ataupun sakit-sakit tertentu dan yang lainnya. Jadi tidak menjadi patokan orang yang hafal Quran dia akan tidak akan terkena sihir. Tidak jadi patokan pula, meskipun para pembaca Al-Quran dan para penghafal Quran akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan setan. Tapi setidaknya
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dan Allah ingin lebih menjaga orang tersebut dengan cara Allah memberikan ujian kepada orang tersebut dengan ujian-ujian yang memang mendatangkan banyak ampunan pada kehidupan orang tersebut ya. Jadi contoh kecil dalam kehidupan dunia. Misalkan kita ini olahraga itu menjaga kesehatan, betul atau salah? Betul. Ya, olahraga itu menjaga kesehatan. Akhirnya kita sering olahraga, tapi besoknya kok kena flu, besoknya kok kena batuk, besoknya kok kena diare, besoknya kok kena kolesterol misalkan. Bukan berarti kalau sudah olahraga aman dari penyakit. Iya. Setidaknya olahraga itu menghindarkan kita dari cepatnya terkena penyakit. Begitupun orang yang menghafal Quran, orang yang yang senantiasa berzikir, bukan berarti pasti tidak terkena sihir, pasti tidak terkena kesurupan. Setidaknya dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berzikir, Allah membentengi diri kita dari gangguan jin dan syaitan serta datangnya sihir kepada diri kita. Namun di saat kita itu semuanya sudah menjaganya, sudah memperbaiki keadaannya, tapi tetap kena, ya ini merupakan takdir Allah. Artinya beda lagi pembahasannya. Maka dari itu yang harus kita lakukan adalah meruqyah, kemudian setelah meruqyah kita bersabar, kemudian kita yakin dan rela terhadap apa yang Allah telah berikan. Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan hal ini dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku bersama prasangka para hambaku. Wallahu ta'ala bissawab. Masyaallah. Baik, syukur Ustaz Jazakumullah khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Dan nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita pemirsa kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang sudah stay tune, yang sudah bergabung kesempatan sore hari ini. Dan kami juga mohon maaf ya pemirsa apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sang Makhluk yang maha sempurna. Kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah tentunya mengisi saja kesempatan sore hari ini. Namun sebelum di akhir Ustaz, ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai kesimpulan Ustaz? Saya kira cukup ya, insyaallah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, marilah kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sama TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. Bismillah.